Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang kami cintai dan kami hormati atas perhatiannya. Pada hari ini, kami kelompok 9 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai gerakan arsitektur modern dengan mata kuliah arsitektur dunia. Sebelum kami masuk ke materi, ada baiknya kami menjelaskan keanggotaan kami masing-masing. Yang pertama dari saya, Gede Boyu Mesa Gandapura dengan NIM 007, Imade Lanang Belasilo dengan NIM 013, Pinjaman Gede Ari Ananda Putra dengan NIM 017, Ikadek Wira Kesemua dengan NIM 027, dan yang terakhir adalah Iko Mangada dengan NIM 045. Sebelum kami masuk ke materi, ada baiknya kami menjelaskan mengenai topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama, pengertian arsitektur modern. Yang kedua, sejarah arsitektur modern. Yang ketiga, karakteristik dan prinsip arsitektur modern. Yang keempat, gaya arsitektur modern. Yang kelima, tokoh arsitektur masa modern. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian arsitektur modern adalah sebuah konsep bangunan yang mengutamakan bentuknya dibandingkan dengan ornamen hias yang akan digunakan. Untuk memberikan kenyamanan yang maksimal, konsep ini diterapkan dengan menggunakan material tertentu. Salah satu yang paling populer digunakan saat ini adalah konsep modern tropis dan minimalis. Arsitektur modern minimalis menekankan pada konsep fungsional di sebuah rumah agar dapat memenuhi segala kebutuhan penghuni. Bentuk geometris dan tanpa dekorasi berlebihan menjadi salah satu karakter utama dari arsitektur modern. Sedangkan desain arsitektur modern tropis berfokus pada kemampuan hunian bertahan dalam cuaca tropis. Yang kedua, sejarah arsitektur modern. Kemunculan ini diawali dengan gedung pencakar langit yang berada di Amerika Serikat menjadi bentuk respon cepat terhadap biaya konstruksi tinggi dan kurangnya lahan bangunan di kota-kota Amerika yang sedang berkembang pesat pada saat itu, serta adanya penggunaan teknologi rangka baja, tahan api, dan elevator keselamatan. Pertama kali adalah gedung asuransi yang dibangun di Chicago dengan rangka baja besi karya William Lebaran Jenney tahun 1883, dan kemudian mulailah muncul gedung-gedung lainnya di awal tahun 1900-an yang membawa arsitektur lama dengan dekorasi dan gaya neogotik, neo-renaissance, dan Beaux-Arts. Selama masa itu juga masih terjadinya peperangan dan muncul arsitektur modern. Baik, selanjutnya ada karakteristik dan prinsip arsitektur modern. Desain arsitektur asimetris. Arsitektur modern tidak memiliki aturan modal tertentu, justru bangunannya adalah memiliki bentuk yang asimetris. Dalam konsep modern, desain bangunan tidak terlalu penting. Konsep ini lebih mengutamakan fungsi dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada menerapkan garis vertikal dan horizontal. Arsitektur modern memiliki ciri menggunakan banyak garis vertikal dan horizontal pada desain. Selain itu, biasanya model bangunan akan didominasi dengan bentuk kotak. Sebenarnya ada menggunakan sedikit dekorasi. Berbeda dari bangunan tradisional yang menggunakan banyak ornamen, motif, dan dekorasi, justru arsitektur modern menggunakan sedikit ornamen saja. Arsitektur ini menganggap bahwa ornamen bukan bagian yang penting dalam desain modern. Contohnya ada menggunakan jendela kaca dan cahaya natural. Memaksimalkan fungsi dari sebuah bangunan merupakan fokus utama dari konsep arsitektur modern. Alasan inilah yang membuat penerapannya perlu menggunakan cahaya natural dan jendela kaca yang besar. Next. Selanjutnya ada memiliki ruang terbuka. Dalam perancangan arsitektur modern selalu ada ruang terbuka pada ruang tersebut. Tujuannya adalah agar rumah tetap bisa terasa nyaman, tenang, dan alami. Selain itu juga ruang terbuka dapat memberi sirkulasi udara yang baik pada ruangan. Selanjutnya ada dipadukan dengan material tradisional. Meskipun arsitektur modern sudah menggunakan teknologi konstruksi yang canggih, namun dalam prosesnya masih menggunakan material tradisional. Karena kualitas material tradisional lebih baik dibandingkan modern dari segi ketahanan dan kualitasnya. Untuk menambahkan efisiensi, digabunglah kedua penggunaan material jenis tersebut. Sebenarnya ada mengoptimalkan fungsi ruangan. Fungsional sangat penting. Pertimbangan utama saat membangun arsitektur ini.
Tidak heran jika semua ruangan memiliki sendiri, fungsinya sendiri. Tentunya ada koneksi dengan alam. Selain dibuat fungsional, arsitektur modern dibuat agar bangunan bisa terkoneksi dengan alam. Artinya bangunan dibuat agar ramah lingkungan, asri, dan sehat. Selain satu penerapannya adalah taman di dalam rumah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yakni gaya-gaya arsitektur modern. Yang pertama ada international style. Gaya international style adalah gaya arsitektur yang dikembangkan pada tahun 1920 dan berkaitan erat dengan modernisme dan arsitektur modern. Gaya ini pertama kali didefinisikan oleh kurator Museum Seni Modern Henry Russell Hitchcock dan Philip Jones pada tahun 1932. Berdasarkan karya arsitektur dari tahun 1920-an. Gaya internasional ini dapat dijumpai pada bangunan yang dirancang oleh sekelompok kecil arsitektur modernis di mana tokoh-tokoh utamanya yaitu Ludwig Mies van der Rohe, Jacques Oud, Le Corbusier, Richard Nepomuk, Philip Johnson. Arsitektur modern internasional atau yang lebih dikenal gaya international styles merupakan salah satu aliran arsitektur modern. Gaya internasional adalah gaya arsitektur yang berasal yang besar yang muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an. Masa-masa pembentukan arsitektur modernis. Next. Yang selanjutnya ada Bauhaus. Bauhaus adalah sebuah aliran gaya arsitektur yang didirikan oleh Walter Gropius pada tahun 1919. Pelopor international styles dan mengenalkan konsep from follow function, yaitu bentuk bangunan mengikuti fungsi yang ada pada bangunan tersebut. Desain gaya Bauhaus rasional, sederhana, dan fungsional. Prinsip utama desain Bauhaus termasuk bentuk yang mengikuti fungsi dan less in more. Gaya ini ditandai dengan kurangnya ornamen yang norak dan fokus pada garis bersih yang mengurangi bentuk menjadi elemen esensial. Next. Organik arsitektur adalah sebuah pendekatan perancangan arsitektur yang diaplikasikan sebagai atau seluruh pada bangunan yang konsepnya berakar pada bentuk-bentuk atau prinsip-prinsip alam. Arsitektur organik memperhatikan lingkungan dan harmoni dengan tapaknya. Merujuk pada konsep arsitektur organik yang terinspirasi atau dekat dengan alam. Bangunan ini didirikan langsung di atas air terjun yang curam pada sebuah pedesaan. Frank Lloyd Wright menggunakan air dinamis dalam bentuk air terjun yang membuat bangunan tersebut seolah melayang dengan dominasi material alam. Next. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima ada tokoh arsitektur masa modern. Eugène Emmanuel Violet Leduc. Eugène Emmanuel Violet merupakan salah satu tokoh arsitektur modern awal dari Prancis. Leduc lahir pada 27 Januari 1814 dan meninggal pada 17 September 1879. Di samping menjadi seorang arsitek, Leduc juga merupakan penulis Prancis yang menghasilkan banyak karya pada abad pertengahan yang terkenal di Prancis. Yang kedua ada
Morris. William Morris merupakan salah satu tokoh arsitektur modern awal di Inggris. Morris lahir pada 24 Maret 1834 dan meninggal pada 3 Oktober 1896. Selain menjadi arsitek, Morris adalah seorang perancang tekstil, penyair, novelis, penerjemah, dan aktivis sosialis Inggris yang terkait dengan gerakan seni dan kerajinan Inggris. Next. Selanjutnya yang ketiga ada Antonio Gaudí Canet. Antonio Gaudí Canet merupakan tokoh arsitektur modern awal yang berasal dari Catalan, Spanyol. Gaudí lahir pada 25 Juni 1852 dan meninggal pada 10 Juni 1926. Gaudí adalah seorang arsitek Catalan yang dikenal sebagai tokoh terbesar modernisme di Catalan. Yang keempat ada Henrik Petrus Verlaine. Henrik Petrus Verlaine merupakan salah satu tokoh arsitektur modern awal asal Belanda. Verlaine lahir pada 21 Februari 1856 dan meninggal pada 12 Agustus 1934. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Selanjutnya ada Baron Victor Horta. Baron Victor Horta adalah tokoh arsitektur modern awal dari Belgia. Horta lahir pada 6 Januari 1861 dan meninggal pada 8 September 1947. Selain sebagai seorang arsitek dan perancang Belgia, Horta juga salah satu pendiri gerakan Art Nouveau. Nah, yang keenam ada Hector Guimard. Hector Guimard adalah salah satu tokoh arsitektur modern awal dari Prancis. Guimard lahir pada 10 Maret 1867 dan meninggal pada 20 Mei 1942. Selain sebagai arsitek, Guimard juga merupakan desainer Prancis dan seorang tokoh terkemuka untuk gaya Art Nouveau. Next. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat dari presentasi ini adalah arsitektur modern merupakan sebuah konsep bangunan yang mengutamakan ragam bentuk dibanding ornamen hias yang akan digunakan. Di dalam penataan masa bangunannya, konsep arsitektur modern lebih mengedepankan fungsionalisme ruang tapak dan penataan jalur sirkulasi. Masa dan ruang terbukanya tentu harus sesuai dengan kebutuhan ruangnya. Dalam arsitektur modern, bentuk harus bisa menonjolkan sisi atau ciri modern. Selain itu, untuk mensupport bentuk agar dapat menonjolkan sisi modernnya, juga harus diimbangi dengan permainan material-material yang menambah kesan modern, yang membuat bangunan tidak terlihat monoton. Oke, next. Berikut merupakan link video presentasi dari kami. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami yang sudah kami jelaskan masing-masing dari kami. Jika ada salah kata atau maksud yang tidak berkenan di hati Bapak maupun Ibu dosen, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang kami cintai dan kami hormati.